Saya pernah berpikir bahwa hidup saya sudah sempurna sebagai seorang ayah tunggal di Jakarta ini. Istri saya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan, meninggalkan saya dengan Arga, anak laki-laki saya yang kini berusia 8 tahun, dan sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang selalu ramai dengan suara kendaraan. Tapi hari itu, saat saya bertemu Pak Rea, guru kelas Arga di sekolah dasar negeri dekat rumah, segalanya berubah dalam sekejap. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu. Saya datang terlambat untuk jemput Arga karena rapat kantor yang molor. Saat tiba di sekolah, anak-anak sudah pulang semua, kecuali Arga yang duduk sendirian di teras kelas, tasnya basah kuyup. Di sampingnya berdiri seorang pria muda, memegang payung besar yang melindungi mereka berdua. Pria itu tersenyum saat melihat saya berlari menghampiri. "Maya, Pak." Arga bilang ayahnya pasti datang, jadi saya tunggu di sini, katanya lembut, suaranya hangat seperti angin sore di pantai Anyer. Saya langsung terpana. Pak Rea, begitu namanya, berusia sekitar 28 tahun, lebih muda dari saya yang sudah 35. Wajahnya tampan, kulit sawo matang khas orang Jawa, mata sipit yang selalu tersenyum, dan senyumnya. Ya Tuhan, senyum itu membuat dada saya berdegup aneh. Saya belum pernah merasakan hal seperti ini sejak istri saya pergi. "Terima kasih banyak, Pak Rea. Saya Andi," saya memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangan. Tangannya hangat saat menyambut genggaman saya. Saat itu hujan masih deras, tapi saya merasa dunia sekitar kami seperti berhenti. Arga langsung memeluk kaki saya, cerita tentang hari sekolahnya, tapi pikiran saya tertuju pada pria di depan saya ini. Sejak hari itu, saya sering mencari alasan untuk datang ke sekolah. Kadang mengantar Arga pagi-pagi, kadang jemput lebih awal. Pak Rea selalu ramah, selalu menyapa dengan senyum yang sama. Kami mulai ngobrol lebih lama. Dia cerita tentang murid-muridnya, tentang betapa dia mencintai pekerjaannya sebagai guru. Saya cerita tentang pekerjaan saya di perusahaan konstruksi, tentang bagaimana saya berjuang membesarkan Arga sendirian. Suatu hari, saat rapat orang tua, kami duduk bersebelahan. Ruangan penuh dengan ibu-ibu dan ayah-ayah lain, tapi saya hanya fokus padanya. Dia memakai kemeja batik lengan pendek, lengan kekarnya terlihat jelas. Saya tak bisa berhenti melirik. "Andi, Arga anak yang pintar. Dia selalu cerita tentang ayahnya di rumah," katanya pelan saat rapat selesai. Hati saya meleleh. "Terima kasih, Pak. Berkat bimbingan Bapak juga." Malam itu, saat Arga sudah tidur, saya berbaring di tempat tidur, memandang langit-langit kamar. Pikiran saya penuh dengan wajah Pak Rea. Saya mencoba mengusirnya, mengingatkan diri bahwa saya laki-laki normal, pernah menikah, punya anak. Tapi semakin saya usir, semakin dia hadir. Saya tak bisa tidur malam itu. Keesokan harinya, saya datang lagi ke sekolah dengan alasan mengantar buku yang katanya tertinggal. Padahal itu hanya alasan. Pak Rea tertawa saat melihat saya. "Pak Andi sering banget ke sini akhir-akhir ini," godanya ringan. Saya tersipu. "Ya, mau pastikan Arga baik-baik saja. Tapi kami tahu itu bukan hanya karena Arga. Hubungan kami mulai berkembang pelan-pelan. Kami bertukar nomor telepon, mulai chatting di WhatsApp malam-malam. Dia cerita tentang masa kecilnya di Yogyakarta, tentang bagaimana dia pindah ke Jakarta untuk mengajar. Saya cerita tentang pernikahan saya dulu, tentang kesedihan kehilangan istri. Suatu malam, dia mengajak saya minum kopi di warung dekat sekolah setelah jemput Arga. Arga sudah pulang dengan tetangga, jadi kami berdua saja. Di bawah lampu kuning warung pinggir jalan, dengan suara klakson dan aroma gorengan, dia memandang saya dalam-dalam. "Andi, saya senang sekali bisa kenal kamu," katanya tiba-tiba. Saya balas pandangannya. "Saya juga, Rea." Saat itu, tangan kami menyentuh di atas meja.
Tak sengaja, tapi kami tak menariknya. Hangat, nyaman. Dan saya tahu ini baru permulaan dari sesuatu yang akan mengubah hidup saya selamanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Saya dan Rea semakin dekat. Kami sering bertemu diam-diam, kadang di taman kota saat akhir pekan, kadang di kai kecil yang sepi. Arga senang sekali karena Pak Guru sering main ke rumah, katanya untuk bantu les, padahal kami berdua tahu itu alasan. Rea orang yang penuh perhatian. Dia selalu ingat hal-hal kecil tentang saya. Saat saya cerita suka makan sate kambing, keesokan harinya dia bawa sate dari pinggir jalan untuk makan malam kami bertiga. Arga girang sekali dan saya jatuh cinta semakin dalam. Tapi di balik kebahagiaan itu ada rasa takut yang menggerogoti. Saya tahu masyarakat Indonesia, terutama di lingkungan seperti kami, tak mudah menerima hubungan seperti ini. Keluarga saya konservatif, orang tua saya di kampung Jawa Tengah pasti shock jika tahu. Teman-teman kantor saya, sebagian besar laki-laki maco, sering bercanda kasar tentang ngebanci atau homo. Saya takut. Rea juga punya cerita serupa. Dia pernah punya pacar laki-laki waktu kuliah di Jogja, tapi putus karena tekanan keluarga. Saya sudah terima diri saya apa adanya, Andi. Tapi saya tahu, di negeri ini kita harus hati-hati, katanya suatu malam saat kami duduk di bangku taman, memandang lampu kota. Saya pegang tangannya pelan. Saya juga mulai terima, Rea. Karena kamu. Kami mulai berani lebih. Suatu hari, saat Arga ikut kakek neneknya ke kampung untuk libur sekolah, Rea datang ke rumah saya malam-malam. Kami nonton film Indonesia lama duduk berdampingan di sofa. Pelan-pelan kepala dia bersandar di bahu saya. Saya peluk dia. Hangat. Aman. Malam itu kami hanya berpelukan dan berciuman lembut. Tak lebih. Kami tahu batas kami karena ini semua masih baru, masih rapuh. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu hari, saat saya jemput Arga, saya melihat Rea sedang bicara serius dengan seorang ibu murid. Wajahnya tegang. Saat saya mendekat, ibu itu pergi dengan muka marah. Ada apa, A? Tanya saya pelan. Dia menghela napas. Ibu itu curiga kita terlalu dekat. Dia bilang lihat kita sering bareng dan Arga terlalu lengket sama saya. Dia ancam lapor ke kepala sekolah kalau saya mempengaruhi anak-anak. Hati saya dingin. Kita harus gimana? Kita harus lebih hati-hati, Andi. Tapi saya tak mau berhenti. Saya angguk. Tapi dalam hati saya mulai gelisah. Konflik mulai muncul dari dalam diri saya sendiri. Malam-malam saya sering bertanya pada diri sendiri, apakah ini salah? Apakah saya egois karena membahayakan Arga? Anak saya butuh ayah yang senormal, bukan yang seperti ini. Suatu hari adik saya, Rina, datang ke Jakarta. Dia melihat Otorea di saya, Oto kami bertiga saat piknik. Siapa ini, Mas? Kok ganteng banget, godanya. Itu guru Arga, jawab saya gugup. Tapi Rina curiga. Malam itu, saat Arga tidur, dia tanya langsung, Mas, kamu suka sama cowok ya? Saya terdiam. Air mata saya jatuh. Akhirnya saya cerita semuanya. Rina peluk saya. Mas, aku dukung kamu. Tapi hati-hati ya. Keluarga kita. Mama pasti nangis kalau tahu. Saya semakin tertekan. Tapi cinta saya pada Rea semakin kuat. Kami mulai merencanakan masa depan. Rea bilang ingin pindah sekolah kalau perlu atau kami cari tempat baru. Yang penting kita bersama, Andi. Tapi nasib berkata lain. Suatu pagi kepala sekolah panggil Rea. Rumor sudah menyebar. Beberapa orang tua protes, bilang tak mau anak mereka diajar oleh guru seperti itu. Rea cerita pada saya dengan air mata.
Mereka minta saya mundur, Andi. Kalau tidak, mereka lapor ke dinas pendidikan. Saya marah, tapi tak berdaya. Ini tidak adil. Dia peluk saya. Hidup memang tak selalu adil. Tapi cinta kita nyata. Malam itu, kami berdua menangis di rumah saya. Tapi di tengah kesedihan, kami semakin yakin satu sama lain. Kehidupan kami mulai seperti berjalan di atas tali tipis. Rea akhirnya mengajukan cuti panjang dari sekolah, katanya untuk alasan keluarga. Dia tak mau mundur begitu saja, tapi tekanan terlalu besar. Sementara itu, saya mulai dijauhi beberapa teman orang tua di sekolah. Bisik-bisik di belakang, pandangan curiga. Arga mulai bertanya. Kenapa Pak Guru jarang ke sekolah, yah? Saya hanya bilang Pak Guru sakit. Tapi anak kecil peka. Dia sedih sekali. Rea mulai cari pekerjaan baru, mungkin les priat atau pindah ke sekolah swasta yang lebih terbuka. Kami sering bertemu di tempat rahasia, seperti di masjid kecil saat salat maghrib, atau di mal yang ramai supaya tak mencolok. Di tengah kesulitan itu, cinta kami justru semakin dalam. Kami saling menguatkan. Rea ajari saya tentang menerima diri, tentang bagaimana banyak orang seperti kami di Indonesia yang bertahan diam-diam. Dia cerita tentang komunitas online yang suporti, tapi kami tak berani gabung karena takut ketahuan. Suatu hari, kami pergi ke Bogor akhir pekan, pura-pura piknik keluarga bertiga. Di kebun teh yang hijau, dengan udara sejuk, kami duduk di bawah pohon. Arga main lari-larian, kami berdua pegangan tangan diam-diam. Andi, kalau suatu hari kita harus pisah karena tekanan ini, kamu mau tetap ingat saya? Tanyanya tiba-tiba. Saya kaget. Jangan bilang gitu. Kita akan lawan bersama. Tapi kata-katanya membuat saya takut. Apakah ini akan berakhir tragis? Konflik semakin memuncak saat orang tua saya datang ke Jakarta. Mama saya lihat Rea datang ke rumah bawa makanan untuk Arga. Mama curiga karena Rea terlalu perhatian. Malam itu, setelah Rea pulang, Mama tanya langsung, itu siapa, Di? Kok kayaknya aneh hubungan kalian? Saya bohong bilang hanya guru. Tapi Mama tak percaya. Besoknya, dia telepon Rina, dan Rina tak bisa bohong lagi. Orang tua saya marah besar. Papa bilang saya gila, Mama nangis berhari-hari. Kamu mau rusak masa depan Arga? Di kampung orang bakal bilang apa? Saya menangis sendirian di kamar. Tapi saya tak bisa tinggalkan Rea. Rea juga dapat tekanan dari keluarganya di Jogja. Adiknya tahu dari rumor, bilang kalau Rea tak berubah, dia tak mau akui lagi sebagai kakak. Kami berdua seperti terpojok. Tapi di saat terburuk itu, kami semakin lengket. Suatu malam, hujan deras lagi seperti pertama kali bertemu. Rea datang ke rumah basah kuyup. Andi, saya tak tahan lagi. Saya mau kita pergi dari sini. Ke Bali mungkin, atau ke luar negeri kalau bisa. Saya peluk dia. Kita punya Arga. Saya tak bisa tinggalkan anak saya. Dia mengerti. Kami hanya berpelukan lama, basah oleh air hujan dan air mata. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Seorang teman kantor saya, yang dulu saya cerita curhat saat mabuk, menyebarkan rumor. Oto kami bertiga di piknik bocor entah dari mana, dan Didit seolah kami mesra berdua. Rumor menyebar cepat di grup WhatsApp orang tua sekolah. Rea dipaksa mundur resmi. Saya ditegur atasan di kantor karena membawa nama buruk. Saya marah pada teman itu. Kenapa kamu lakukan ini? Dia bilang, saya khawatir sama kamu, Di. Ini salah. Kamu butuh bantuan. Pengkhianatan itu sakit sekali. Tapi yang lebih sakit, Arga mulai dibully di sekolah. Anak-anak bilang ayahnya Arga homo, meski mereka tak paham artinya. Arga pulang nangis. Yah, kenapa teman-teman bilang ayah jelek?
Hati saya hancur. Saya peluk Arga erat. Malam itu saya putuskan bicara pada Rea. Kita harus pisah sementara, A. Demi Arga. Dia menangis. Andi, jangan. Tapi saya tegas. Ini untuk kebaikan kita semua. Kami berpisah dengan berat hati. Tak ada kontak lagi. Hari-hari tanpa Rea terasa kosong. Saya fokus pada Arga, pindah sekolah dia ke tempat baru yang lebih jauh. Kerja saya semakin giat, lembur terus supaya tak ingat dia. Tapi pikiran tak bisa lepas. Setiap malam, saya ingat senyumnya, hangat tangannya, ciumannya yang lembut. Arga juga sering tanya tentang Pak Rea. Kapan Pak Guru main lagi, yah? Saya hanya bilang Pak Guru pindah jauh. Keluarga saya mulai lunak pelan-pelan. Mama bilang yang penting kamu bahagia, nak. Tapi hati-hati. Rina dukung penuh, sering ajak Arga main supaya saya istirahat. Tapi saya tak bahagia. Saya rindu Rea. Suatu hari, saya dapat pesan dari nomor tak dikenal. Andi, ini Rea. Saya di Bali sekarang, ngajar di sekolah internasional. Saya baik-baik saja, tapi rindu kamu dan Arga. Hati saya bergetar. Saya balas, cerita semuanya. Kami mulai chatting lagi pelan-pelan. Dia cerita hidupnya di Bali lebih tenang, orang-orang lebih terbuka. Tapi dia kesepian. Saya cerita tentang Arga yang semakin pintar, tentang bagaimana saya mulai terbuka pada beberapa teman dekat yang suportif. Kami janji bertemu lagi suatu hari. Tapi konflik belum selesai. Mantan teman yang mengkhianati saya minta maaf, bilang dia salah karena takut kehilangan saya sebagai teman. Saya makan, tapi hubungan tak sama lagi. Rea juga cerita ada pria lain yang mendekatinya di Bali, tapi dia tolak. Hati saya masih milik kamu, Andi. Saya tersentuh. Suatu hari, saya ajak Arga liburan ke Bali. Alasan resmi ke pantai, tapi sebenarnya mau ketemu Rea. Pertemuan itu haru. Di pantai Kuta saat sunset, Rea datang. Arga lari peluk dia. Pak Guru. Rea angkat Arga, air mata jatuh. Kami bertiga jalan di pasir, seperti keluarga kecil. Malam itu, saat Arga tidur di hotel, saya dan Rea duduk di balkon. Andi, maafkan saya kalau saya pernah buat kamu susah. Bukan salah kamu, A. Ini masyarakat kita yang belum siap. Kami berpelukan lagi. Cinta kami masih ada, lebih kuat setelah badai. Kami putuskan untuk long distance dulu. Saya janji suatu hari pindah ke Bali kalau memungkinkan. Tapi ada satu rahasia yang Rea sembunyikan dulu. Dia bilang pernah hampir menyerah saat kami pisah, hampir balik ke jalan normal dengan pacaran sama perempuan atas tekanan keluarga. Tapi dia tak bisa. Itu pengkhianatan kecil, Andi. Ma. Saya marah sebentar, tapi mengerti. Kita manusia, A. Yang penting sekarang. Kami saling makan. Hubungan kami mulai pulih. Kami ideocal setiap malam, cerita tentang hari-hari kami. Arga senang sekali bisa chat dengan Pak Rea. Pelan-pelan saya mulai berani terbuka pada lebih banyak orang. Beberapa teman kantor yang tahu malah dukung. Cinta ya cinta, Di. Yang penting bahagia. Saya sadar, di Indonesia ini, meski sulit, ada orang-orang baik yang mengerti. Tahun berganti, tapi cinta kami tetap. Saya akhirnya ambil keputusan besar, mengajukan mutasi kerja ke cabang Bali. Atasan setuju karena performa saya bagus. Saat pindah, Arga excited sekali. Kita mau tinggal dekat Pak Guru ya, yah. Saya tersenyum. Iya, nak. Rea jemput kami di Bandara Ngurah Rai. Pelukan kami bertiga hangat sekali. Kami mulai hidup baru di Bali. Rumah kecil dekat pantai, Arga masuk sekolah baru, Rea tetap ngajar. Hidup tak serta-merta mudah.
Masih ada pandangan aneh dari tetangga, masih ada bisik-bisik. Tapi di Bali lebih longgar. Kami tak perlu sembunyi terlalu ketat. Kami sering ke pura saat hari raya berdoa bersama. Rea ajari Arga tentang budaya Bali, tentang toleransi. Arga tumbuh jadi anak yang pengertian. Suatu hari dia bilang, "Yah, aku senang punya dua ayah." Kami terharu. Tapi ada satu konflik terakhir. Keluarga Rea di Jogja tahu kami bersama lagi. Mereka marah, tak mau terima. Ibunya Rea sakit karena stres. Rea sedih sekali. Dia pulang ke Jogja sendirian coba bicara. Saya tunggu dengan cemas. Dia kembali dengan wajah lelah, tapi tersenyum. Mama mulai paham pelan-pelan. Dia bilang yang penting anaknya bahagia. Saya peluk dia erat. Keluarga saya juga mulai terima. Mama datang ke Bali, lihat kami bahagia, akhirnya peluk Rea. Rawat anak dan cucu saya ya, nak. Rea nangis. Kami seperti dapat restu pelan-pelan. Hidup kami penuh kehangatan. Pagi-pagi sarapan bersama, Arga sekolah, kami kerja, malam cerita-cerita. Kami tak pernah menikah resmi karena di Indonesia belum bisa. Tapi di hati kami sudah suami satu sama lain. Suatu hari saat ulang tahun Arga, kami piknik ke pantai. Arga main ombak, kami duduk memandang laut. "Andi, terima kasih sudah bertahan," kata Rea. "Sama-sama, A. Kamu yang buat saya berani jadi diri sendiri." Kami pegangan tangan memandang Horion. Cinta kami melewati badai, pengkhianatan, tekanan masyarakat. Tapi akhirnya kami temukan kedamaian. Ini kisah nyata tentang cinta yang tak konvensional di tanah Indonesia. Cinta yang mengajarkan tentang penerimaan, pengampunan, dan keberanian. Meski masyarakat belum sepenuhnya terima, kami bahagia dengan cara kami. Dan Arga tumbuh jadi anak yang penuh kasih, tak pernah jude orang lain. Beberapa tahun kemudian Arga sudah remaja. Dia tahu segalanya tentang kami, dan dia bangga punya dua ayah yang saling mencintai. Kami sering cerita pada dia tentang perjuangan kami, supaya dia paham bahwa cinta datang dalam berbagai bentuk. Di Bali, kami ikut komunitas kecil yang suporti, diam-diam bantu orang-orang seperti kami yang sedang struggle. Rea jadi guru yang disegani, saya naik jabatan di kantor. Hidup kami sederhana tapi penuh makna. Kadang kami ke Jakarta, kunjungi makam istri saya. Saya cerita pada dia, "Maya, tapi aku bahagia sekarang." Rasanya dia mengerti. Kami juga ke Jogja, ketemu keluarga Rea yang akhirnya terima sepenuhnya. Mama Rea sering telepon, tanya kabar Arga. Semua luka pelan-pelan sembuh. Cinta kami bukti bahwa di tengah masyarakat yang keras, masih ada ruang untuk kebahagiaan. Ini bukan akhir bahagia seperti dongeng karena tantangan masih ada. Tapi ini akhir yang manusiawi, kami bertahan, saling mencintai, dan membesarkan Arga dengan kasih sayang. Saya yang dulu takut, kini bangga. Karena guru anakku melakukan di ini mencintai saya apa adanya, dan kini pikiran tak bisa lepas darinya, selamanya. Terima kasih pada Tuhan yang ciptakan cinta dalam segala warna. Dan pada Indonesia, tanah air kami, semoga suatu hari lebih terbuka pada cerita-cerita seperti ini. Akhirnya, kami bahagia.